kita sekalian. Bersama saya Guru Margaret Morin sebagai pemandu acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Keram dengan sorotan pendidikan karakter di masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020-2021. Adapun susunan acara yang akan kita lalui dalam masa pengenalan lingkungan sekolah adalah pembukaan yang sementara kita lalui bersama, kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga, doa, keempat, laporan panitia kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Kerom, kelima, sambutan kepala sekolah sekaligus membuka dan menyematkan tanda peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Kerom. Kita masuk pada acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diundang berdiri. Hadirin disilakan duduk. Doa. Baik, kita akan mulai dengan kegiatan MPLS kita di hari ini hingga hari yang kelima dalam masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Kerom. Dan kita berdoa sekalipun saat ini kita akan melewati dengan cara yang sangat berbeda. Dan kita percaya Tuhan akan hadir bagi kita semua dan memberkati kita. Mari kita berdoa dan saya akan memimpin menurut iman kepercayaan Kristiani. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kembali lagi kami menghampiri kekudusan-Mu. Seraya menaikkan puji dan syukur dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kasih, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, sekalipun kami sadari dan kami akui kehidupan kami tidak ada yang benar, sebab banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat, tetapi kami selalu meminta tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Jadi saat ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya dalam mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020-2021 bagi siswa-siswi kami yang baru berada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami serahkan kegiatan ini hingga pada akhirnya boleh berjalan atas kasih dan penyertaan Tuhan selalu, dan Tuhan memberkati kami semua. Dan kami serahkan kami lepas pribadi, kami meminta penyertaan Tuhan selalu, sekalipun di saat ini sedang
mewabah seluruh dunia, virus corona, tapi kami meminta dan memohon biar Engkau melindungi kami dan memampukan kami. Bagi kami Dewan Guru, staf tata usaha, dan juga kepada siswa-siswi kami semua. Dan kami meminta itu hanya kepadamu, ya Tuhan. Dan tidak ada kepada yang lain, hanya kepadamu, ya Allah Bapa yang terima kasih. Ini doa dan permohonan kami, dan kami menyadari akan keterbatasan kami. Dan kami minta Engkau selalu mendengarkan dan menjawabkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Laporan Ketua Panitia Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Negeri 1 Kero tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan laporan Panitia MPLS SMK Negeri 1 Kero. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kero, yang saya hormati rekan-rekan wakil kepala sekolah, yang kami hormati dan saya kasihi seluruh Bapak Ibu guru dan staf tata usaha, dan yang kami banggakan siswa-siswi kami kelas 1 peserta MPLS tahun 2020-2021 dimanapun berada. Izinkan saya menyampaikan laporan panitia pada kesempatan ini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat melaksanakan pembukaan kegiatan MPLS yang dimulai pada hari ini. Masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021 yang berisi rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah untuk selanjutnya disebut dalam program kerja masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Program kerja ini disusun untuk memberikan pedoman dan acuan kerja bagi panitia masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan berlangsung. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru merupakan kegiatan yang sangat penting dan menjadi langkah awal bagi calon peserta didik untuk mengenal lingkungan SMK Negeri 1 Kero. Oleh karena itu, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS perlu direncanakan dan dilaksanakan sebaik mungkin agar mampu menjadi kegiatan awal yang menyenangkan sehingga siswa-siswi mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan baru mereka. Bagian latar belakang MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan kegiatan yang tujuannya untuk mengenal lingkungan sekolah baru bagi siswa-siswi yang baru, dan juga mengingat perlunya adaptasi bagi siswa baru, maka sangat perlu bimbingan dan arahan untuk mengenali lingkungan sekolah. Rangkaian kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini dirangkum menjadi satu dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sesuai dengan program kerja kesiswaan dan OSIS tahun 2020-2021. Dalam kegiatan ini diisi dengan pengenalan lingkungan sekolah dan wawasan wiyata mendalam serta sosialisasi nilai-nilai sosial dan penguatan karakter, juga tata tertib sekolah. Dengan demikian maka tema MPLS tahun 2020-2021 kali ini yaitu pendidikan karakter di tengah pandemi COVID-19. Dengan terlaksana kegiatan MPLS kali ini diharapkan bisa memberi motivasi dan semangat bagi siswa-siswi yang baru. Adapun tujuan
dari kegiatan ini, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bertujuan satu, agar peserta didik yang baru bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan menyatu dengan warga sekolah dalam rangka mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran. Yang kedua, agar mampu berkomunikasi, bekerja sama, nyaman, dan merasa senang berada di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Kerom. Tujuan yang ketiga, melakukan pembiasaan sesuai pendidikan di SMK Negeri 1 Kerom. Dasar kegiatan. Pertama, program tahunan SMK Negeri 1 Kerom. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Yang keempat, pedoman juknis dan materi MPLS 2020-2021 Kemendikbud di tengah pandemi COVID-19. Yang kelima, SK Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kerom tentang panitia MPLS tahun ajaran 2020-2021. Dan keenam, keputusan rapat panitia PPDB dan MPLS SMK Negeri 1 Kerom pada tanggal 13 Juli 2020. Berikutnya, peserta kegiatan. Peserta kegiatan MPLS terdiri dari panitia dan peserta didik baru SMK Negeri 1 Kerom. A. Panitia, terlampir susunan panitia. B. Peserta didik baru berjumlah 266 orang, terdiri dari 3 program studi. Berikutnya, waktu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dimulai pada hari Senin tanggal 20 Juli dan berakhir pada hari Jumat 25 Juli 2020. Terlampir jadwal dan susunan kegiatan. Dan kegiatan ini dimulai pada jam 7.00 sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Bagian B, bentuk atau model pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, bentuk daring, di mana siswa menerima materi MPLS di rumah melalui classroom selama 3 hari. Dan yang kedua, dalam bentuk luring atau tatap muka, dilaksanakan di sekolah dalam pengenalan jurusan, dilakukan secara bertahap, 2 kelas setiap tahapan dengan jurusan yang berbeda secara bergilir. Bagian F, tempat pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, di rumah masing-masing siswa selama pemberian materi secara daring, dan yang kedua di sekolah untuk pengenalan jurusan. Bagian G, sumber pembiayaan. Seluruh pembiayaan kegiatan MPLS SMK Negeri 1 Kerom ini bersumber dari dana BOS SMK Negeri 1 Kerom. Dan terakhir, bagian H, kesimpulan. Atas pertolongan Allah yang Maha Kuasa, diharapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMK Negeri 1 Kerom dapat berjalan dengan lancar dan juga melalui kerjasama antara panitia dan semua unsur yang ada di sekolah. Untuk itu, atas segala bantuan dan kerjasama pihak sangat diharapkan. Semoga dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini, semua panitia berpedoman kepada program sehingga keberhasilan menyertai kita semua. Amin. Kerom, 20 Juli 2020, Ketua Panitia MPLS SMK Negeri 1 Kerom, Pangalagia STH, NIM 1981 0426 2010041002. Demikianlah laporan panitia. Atas perhatian semuanya diucapkan terima kasih. Kembalikan kepada MC.
Demikian laporan Ketua Panitia. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Sekolah sekaligus membuka dan menyematkan tanda peserta kepada teknik pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021. Waktu diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, para ketua program keahlian, Dewan Guru dan Tata Usaha SMK Negeri 1 Kerom yang saya banggakan, anak-anakku peserta didik baru SMK Negeri 1 Kerom tahun ajaran 2020-2021 yang saya banggakan, yang saya hormati para orang tua yang ikut menyaksikan kegiatan atau ikut terlibat di dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Kerom tahun 2020 ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena kasih dan anugerahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini. Walaupun kita semua dalam situasi yang berbeda, tapi tetap kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anakku yang saya kasih dan saya banggakan, setelah melewati tahap proses penerimaan peserta didik baru, Anda dinyatakan diterima di SMK Negeri 1 Kerom sebagai peserta didik baru di kelas 10. Tentu ini satu kesempatan dan satu kebanggaan bagi anak-anakku semua. Betapa perjuangan yang mulai dari sejak TK, SD, SMP, dan boleh menginjak masuk di masa lebih dewasa, masuk di sekolah menengah kejuruan seperti di SMK Negeri 1 Kerom ini. Atas nama pimpinan dan seluruh sivitas SMK Negeri 1 Kerom menyampaikan selamat datang, selamat bergabung kepada anak-anakku menjadi warga sivitas SMK Negeri 1 Kerom. Saat ini anakku sudah memasuki hal yang situasi kondisi yang baru, apalagi masuk di sekolah menengah kejuruan. Bapak berharap ini adalah pilihan, inilah ada tujuan sasaran dari anak-anak semua untuk menjadi siswa di sekolah menengah kejuruan.
Sekali lagi, selamat datang, sukses untuk semua, dan berharap akan lebih lagi dalam perjuangan mengejar cita-cita, masuk dalam masa-masa proses pembelajaran, dan hari ini selama 5 hari ke depan Anda akan masuk dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebagaimana tadi sudah disampaikan Ketua Panitia, tujuan, sasaran sudah jelas semua. Masa pengenalan lingkungan sekolah, pertama, anak-anakku diperkenalkan tentang kondisi, tentang lingkungan, situasi yang ada di SMK Negeri 1 Kerom ini. Ada materi wawasan Yata Mandala. Kemudian Anda akan diperkenalkan tentang kurikulum yang ada di SMK Negeri 1 Kerom. Sekolah ini, SMK ini ya ada di bidang teknologi dan rekayasa. Hal yang baru tentunya bagi anak-anakku semua dari SMP yang berubah, yang masuk kejuruan. Yang diharapkan di sini adalah selain ilmu pengetahuan, tidak kalah juga penting adalah kompetensi, kemampuan di bidang keterampilan teknik yang harus dipelajari, yang harus dilatihkan, proses pendidikan dan pelatihan, sehingga diharapkan anak-anak selain belajar di dalam kelas klasikal, tetapi juga pembelajaran pendidikan karakter itu penting sekali. Masa-masa muda adalah masa-masa yang penuh dengan cita-cita, penuh dengan harapan yang tinggi, tapi harus dibarengi juga dengan sikap dan karakter yang baik sesuai dengan karakter bangsa kita, negara kita berlandaskan Pancasila. Untuk itu, pada kesempatan ini juga saya berharap kepada para orang tua untuk tetap mendukung, mensupport anak-anak kita ketika mengikuti kegiatan dari rumah. Ini adalah MPLS yang lain daripada yang lain, yang istimewa. Kita belajar dari jarak jauh dan harus membutuhkan kesiapan baik mental, kesiapan disiplin waktu, tentu membutuhkan dukungan dorongan dari orang tua. Tadi jadwal dimulai pada pukul 7 pagi. Ya, sesungguhnya dalam sehari cukup 2 jam, ya, tapi persiapan sehingga diawali pada setiap pukul 7 sudah siap, ya, jam 8 tepat sudah dilaksanakan sampai pukul 10 pagi sudah selesai dalam 1 hari selama 5 hari. Itu dalam bentuk daring, dalam jaringan lewat aplikasi Classroom
ada juga ya, luring buat jaringan, itu ada kesempatan untuk anak-anakku berkunjung ke sekolah dengan ya, mengikuti protokol kesehatan COVID-19 ya, yaitu selalu jaga jarak, selalu cuci tangan, dan selalu pakai masker. Ya, kurang lebih 2 jam per hari selama 2 hari itu ada di sekolah dan dibatasi jumlah peserta didik atau siswa yang hadir di sekolah, sehingga kita tetap patuh kepada protokol karena keselamatan dan kesehatan kita semua warga pendidikan itulah yang terutama, tetapi tidak bisa kita lepas dari proses pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, orang tua yang ada di rumah dan anak-anakku yang saya banggakan, saya berharap kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dapat terlaksana dengan lancar tanpa ada halangan tertentu, walaupun kondisinya ya, kita belajar jarak jauh, berkomunikasi jarak jauh, tetapi ada hasil yang kita harapkan yang dapat dicapai. Bapak Ibu guru sudah siap memberikan materi-materi selama 3 hari itu lewat daring, dan ya saya berharap tidak akan membosankan anak-anakku semua. Ada metode-metode, cara-cara yang digunakan oleh Bapak Ibu guru, sehingga dalam sehari 2 jam itu dapat diikuti dengan penuh perhatian dan dapat menyimak. Bahkan kalau bisa ada interaksi, jauh lebih bagus. Jadi kita batasi 2 jam per hari itu dengan maksud supaya betul-betul terlaksana dengan efektif dan efisien. Setelah masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kita masih ya mengikuti aturan baik dari Bapak Gubernur Provinsi Papua, Surat Edaran, kemudian juga dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, dan juga surat edaran dari Bapak Bupati Kerom. Kita masih belajar dari rumah, bekerja dari rumah sampai dengan akhir bulan Juli. Nanti setelah itu kita akan lihat perkembangan. Kita berharap semua supaya daerah kita cepat dipulihkan, supaya bisa masuk daerah zona hijau dan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Jadi kita mengikuti sesuai dengan perkembangan itu. Kita berdoa supaya cepat dipulihkan, cepat ya situasi memungkinkan kita. Sebagaimana daerah yang lain, daerah hijau, ada yang sudah belajar tatap muka dengan pembatasan ya, waktu dan juga pembatasan sosial. Ya. Kepada para panitia, mari kita sama-sama bekerja dengan baik, koordinasi dengan baik, ya, bekerja untuk anak-anak kita, untuk sekolah kita,
supaya apa yang kita sudah buat dalam program perencanaan pengembangan sekolah bisa tercapai, mulai dari awal siswa baru masuk. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Ya, ada koordinasi yang lebih baik dan menghasilkan juga sesuatu yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan di dalam pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Kerom tahun ajaran 2020-2021 pada hari ini, dan dengan pertolongan Tuhan disaksikan baik Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, beberapa orang guru, kemudian juga yang di rumah, anak-anak yang ada di rumah, juga orang tua yang mengikuti kegiatan siaran ini. Saya membuka kegiatan MPLS ini dengan resmi. Tuhan memberkati kita semua. SMK bisa SMK hebat. Demikian acara pembukaan pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Kerom tahun ajaran 2020-2021. Baik, peserta didik baru masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Kerom tahun ajaran 2020-2021, kita akan masuk pada materi wawasan wiyata mandala yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kerom. Baik, terima kasih Bu Morin sebagai moderator. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku, peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Kerom tahun ajaran 2020-2021. Sebagai materi yang pertama pada masa MPLS ini, Bapak akan menyampaikan materi wawasan wiyata mandala. Ya, Bapak pikir ini bukan sesuatu yang baru atau materi yang baru bagi para peserta didik atau siswa, karena ini pada saat di SMP, masuk SMP juga sudah ada materi pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Tapi baiklah, Bapak akan sampaikan pengertian wawasan wiyata mandala. Wawasan berarti pandangan, tinjauan, konsepsi, cara pandang. Kemudian wiyata berarti pengajaran yang juga bermakna pendidikan. Sehingga itu wawasan wiyata.
pandangan tentang pembelajaran, tentang pengajaran, tentang pendidikan. Kemudian mandala berarti lingkaran atau bundaran atau lingkungan. Wiyata mandala berarti lingkungan pendidikan, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Kalau begitu, sekolah adalah wawasan wiyata mandala. Sehingga anak-anak harus memahami, harus mengerti. Sekolah tempat Anda akan belajar, akan berproses, akan mengikuti pelatihan, mendapatkan pengetahuan, keterampilan selama kurang lebih 3 tahun. Dan harus memahami, mengalami seluruh rangkaian proses pendidikan yang ada di sekolah, di dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Wawasan wiyata mandala ini dikemas di dalam 7K. Secara ringkas ada 7 K. Yang pertama adalah keamanan, kenyamanan. Keamanan dan kenyamanan. Proses pembelajaran, kegiatan praktik, kegiatan pelatihan tentu akan terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien, menghasilkan sesuatu yang berdampak apabila disertai dengan rasa aman dan juga ada rasa keselamatan, aman, selamat. Itu sasaran di dalam wiyata mandala yang pertama. Yang kedua, ke-7K ini, kekeluargaan. Dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda-beda, peserta didik disatukan, bekerja sama, bersosialisasi bersama-sama di sekolah setiap hari pada saat proses belajar mengajar, sehingga tentunya kekeluargaan inilah yang juga menjadi hal yang utama. Selain aman, nyaman, ada kekeluargaan yang harus dibangun selama berada di sekolah. Tidak ada perbedaan-perbedaan, tetapi akan hidup dalam satu kerjasama yang baik, kerukunan, saling menghargai, saling menghormati. Siswa belajar menghormati guru, menghargai guru. Demikian juga guru mengajar dengan penuh kasih sebagai orang tua yang ada di sekolah, dan juga kepada sesama siswa. Tentu ada hubungan yang saling memperhatikan, tidak ada egois, tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok, sehingga nanti ada kelompok-kelompok yang terjadi di sekolah, walaupun berbeda-beda kelas tingkatan, tapi tetap kebersamaan, kekeluargaan itu dijaga. K yang ketiga itu tentang disiplin. SMK Negeri 1 Kerom sebagaimana diketahui adalah sekolah menengah kejuruan yang di samping memberikan materi ilmu pengetahuan normatif adaptif, tetapi juga ada proses pelatihan praktik kerja baik di sekolah maupun di luar sekolah, di industri, sehingga dibutuhkan
kedisiplinan dari para siswa. Ada peraturan tata tertib sekolah yang sudah disusun oleh sekolah dan menjadi landasan kedisiplinan bagi kita semua warga Sivitas SMK Negeri 1 Kerom. Ya, mulai masuk pagi, berangkat dari rumah, harus menjaga disiplin, mulai bangun pagi harus diperhatikan. Kemudian dalam berkendara tentu menjaga disiplin di jalan, tidak membuat orang lain jadi susah, juga diri sendiri. Jadi jaga kenyamanan, keamanan dalam berkendaraan. Tiba di sekolah, belajar untuk mematuhi aturan-aturan. Nanti itu akan dilaksanakan ketika proses belajar mengajar di sekolah akan dilaksanakan secara tatap muka. Tetapi di rumah juga tentu harus disiplin. Walaupun pembelajaran, proses belajar mengajar dilaksanakan secara daring, jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, tetapi tetap disiplin, mengikuti jam-jam pelajaran sesuai dengan jadwal. Kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tanpa memberatkan. Kemudian yang keempat adalah kerindangan. Sekolah akan nyaman, proses pembelajaran akan berlangsung dengan nyaman, dengan aman ketika sekolah ada kerindangan, ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon. Kerindangan, yang keempat kerindangan. Sekolah kita cukup rindang. Di halaman depan pagar ada beberapa banyak pohon sehingga mendukung proses kenyamanan oksigen yang dibutuhkan sekian ratus orang di lingkungan sekolah, sehingga perlu ada kerindangan dan tidak jadi gersang. Itu tanggung jawab dari kita semua, mulai dari kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, ketua program studi, para guru, wali kelas, dan siswa-siswa bertanggung jawab untuk ikut menjaga kelestarian pohon, kerindangan pohon yang ada di sekolah kita. Berikutnya, yang kelima adalah kebersihan. Kebersihan ini sangat penting sekali. Selanjutnya kita masuk pada komponen peran wawasan Wiyata Mandala. Bagian kegiatan yang berperan di dalam pelaksanaan Wiyata Mandala yang ada di sekolah. Pertama, peran kepala sekolah di dalam pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala ini, yaitu kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah, sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Karena kepala sekolah bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Jadi koordinasinya, kemudian untuk hal-hal yang menyangkut sekolah harus harus koordinasi dengan kepala sekolah, Bapak Ibu guru, para wakil kepala sekolah, dan semua warga
tentu harus selalu dan senantiasa berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang berikutnya adalah peran guru. Guru menjunjung tinggi martabat dan sikap tingkah laku, menjadi teladan, menjadi pamong di masyarakat, di lingkungan sekolah. Guru mampu memimpin baik di lingkungan sekolah dan di lingkungan luar sekolah. Jadi guru ini adalah orang yang menjadi contoh teladan yang ditiru oleh baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi selalu melekat, sehingga tadi wawasan Wiyata Mandala itu yang terkemas di dalam 7K tadi itu tetap berjalan, dan itu tetap melekat kepada peran guru, kepala sekolah, dan semua yang ada di sekolah. Kemudian peran sivitas akademika, semua baik itu guru, kepala sekolah tadi, juga tata usaha sekolah, kepentingan administrasi dikerjakan, diurus oleh bagian tata usaha dalam proses mendukung proses belajar mengajar. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, dan sebagainya juga melaksanakan tugasnya, sehingga peran mereka di dalam pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala juga akan berjalan dengan maksimal. Itu sesuai dengan kewajiban dan bidang tugas masing-masing. Kemudian peran peserta didik, tadi ada disiplin, kemudian ada ketertiban, itu juga di sini. Peserta didik atau siswa mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali, siapapun dia. Kemudian hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman yang tekun menyelesaikan tugas diberikan oleh guru. Ada kakak kelas, ada kelas, tetap harus menjaga hubungan dengan baik. Menjaga nama baik sekolah dan keluarga. Menjaga nama baik sekolah dan juga nama keluarga dimanapun berada. Kemudian masyarakat di sekitar, masyarakat yang ada di sekitar sekolah, lingkungan sekolah, mendukung program kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar, sehingga tentu ada komunikasi yang intens antara sekolah dengan warga masyarakat yang ada di sekitar sekolah, sehingga masyarakat bisa memberikan saran dalam proses belajar mengajar, juga ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, menjaga kerjasama dengan pihak sekolah, dan peran masyarakat juga akan diurus, akan ditangani oleh komite sekolah. Ada wadah peran orang tua untuk ikut bertanggung jawab dalam pengembangan, peningkatan, bahkan keberhasilan sekolah. Demikian materi wawasan Wiyata Mandala yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, selamat melaksanakan kegiatan mulai hari ini, seterusnya selama 5 hari. Sukses selalu untuk seluruh peserta MPLS SMK Negeri 1 Kelong. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Terima kasih. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat kasih dan penyertaannya, sehingga kita boleh bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita tidak bertemu secara
fisik, tapi Pak Guru yakin bahwa adik-adik juga dalam keadaan sehat selalu. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi, alangkah baiknya Pak Guru akan memperkenalkan diri. Nama Pak Guru Alfonsus Simon Doweng SPD. Pak Guru mengajar mata pelajaran matematika. Pak Guru tinggal di Arso 2 dan status Pak Guru sudah menikah. Selain itu juga Pak Guru di sini sebagai Wakasek kurikulum. Nah, itu sekilas tentang perkenalan. Materi yang akan Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini adalah pengenalan kurikulum SMK Negeri 1 Kerom dan cara belajar di SMK. Belajar di SMK itu kita tempuh dalam 3 tahun, dan kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum 2013 atau biasa kita kenal dengan K13. Di SMK Negeri 1 Kerom itu bidang keahlian dan program keahliannya adalah yang pertama itu teknik kendaraan ringan otomotif, kemudian bisnis konstruksi dan properti, dan yang berikut adalah teknik informasi dan komunikasi. Cara belajar di SMK tentu berbeda dengan di SMA. Ya, kalau kita di SMK 50 teori, 50 praktek. Tapi kalau di SMA itu mereka 70% itu adalah teori, sisanya 30% itu mereka praktek. Struktur kurikulum di SMK itu terdiri dari yang pertama itu muatan nasional, ada muatan wilayah, kemudian C1 atau dasar bidang keahlian, C2-nya itu dasar program keahlian, dan C3 kompetensi keahlian. Yang pertama muatan nasional. Kalau muatan nasional itu berarti pelajarannya itu ada agama, ada PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Untuk tambahan bahasa asing, kita di SMK Negeri 1 Kerom itu ada bahasa Mandarin, ya. Jadi ada bahasa Mandarin. Nanti adik-adik di sini akan belajar selain bahasa Inggris juga belajar bahasa Mandarin. Yang kedua yaitu muatan kebudayaan. Kalau muatan kebudayaan itu mata pelajarannya adalah seni budaya dan penjas orkes. Ya, kemudian yang berikut adalah C1. C1 itu dasar bidang keahlian. Dasar bidang keahlian itu mata pelajarannya itu adalah simulasi digital, fisika, dan kimia. Untuk simulasi digital, fisika, kimia nanti kita belajar di semester 1 di kelas 10. Ya, simulasi digital ini mungkin di SMP adik-adik kenal dengan istilah namanya TIK. Ya, tapi kalau di SMK namanya simulasi digital, itu hampir sama. Itu untuk C1, sedangkan untuk mata pelajaran dasar program keahlian C2 dan C3 nanti adik-adik akan pelajari di semua program keahlian yang di otomotif, belajar di otomotif, kemudian bidang keahlian yang ada di multimedia, dan juga ada di properti. Jadi sesuai dengan jurusan masing-masing yang nanti anak-anak akan pelajari. Kemudian pembelajaran di SMK Negeri 1 Kerom itu terdiri dari 8 jam per hari, ya, 8 jam per hari. Pembelajaran itu kita mulai dari jam 7.15 sampai dengan 15.30, ya. Jadi 8 jam itu jadi 7.15 kita sudah masuk sekolah sampai dengan jam 15.30. Kita waktu istirahatnya 2 kali, kemudian 17.15, ya, jam 7.15 sampai jam 7.30 kita mulai dengan literasi. Jadi SMK itu sudah terapkan literasi. Mungkin yang di sekolah-sekolah adik-adik sebelumnya di SMP mungkin juga pernah mengadakan literasi, ya. Literasi ini fungsinya untuk apa? Kita dituntut untuk belajar untuk membaca, atau bukan kegemaran kita untuk membaca supaya kita lebih tahu wawasan kita bertambah, ilmu kita bertambah dengan cara itu dengan membaca. Ya, kemudian syarat untuk kita mau naik kelas itu ada syaratnya. Jadi nilai merah tidak boleh lebih dari 3 mata pelajaran dalam setahun atau 2 semester, ya. Jadi nilai merah itu tidak boleh, jadi tidak boleh lebih dari 3. Kalau sudah lebih dari 3 otomatis adik-adik tidak akan bisa naik kelas. Kemudian kalau di SMK nilai produktif atau nilai kejuruan itu tidak boleh merah atau 0. Ya, adik-adik harus ingat itu. Nilai kejuruan tidak boleh merah dan 0, ya.
Kemudian kalau misalnya adik-adik di mata pelajaran normatif adaptif itu adik-adik nilainya bagus semua, tapi di kejuruan nilainya merah atau bahkan 0. Berarti itu kan adik-adik sudah tidak bisa untuk naik kelas. Jadi intinya bahwa semua mata pelajaran harus tuntas, ya, sesuai dengan KKM-nya masing-masing. Kemudian kehadiran kita di sekolah atau tatap muka saat kita belajar itu 75%, ya. Jadi kehadiran kita di dalam kelas atau datang belajar itu adalah 75%. Kemudian untuk penilaian itu terdiri atas 3 yang kita nilai nanti di raport. Itu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan nilai keterampilan. Ya, itu cara belajar kita yang ada di SMK. Nanti adik-adik kalau sudah masuk ke sini berarti siap, ya. Karena kalau adik-adik kan sudah pilih jurusan atau masuk di SMK, berarti adik-adik ini sudah punya pikiran ke depan. Jadi saya selesai dari SMK, saya harus bekerja atau kuliah atau apa, ya. Tidak selamanya sekolah di SMK itu langsung keluar harus kerja, tidak. Ada juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa juga dengan tes polisi atau tes tentara, itu bisa, ya. Jadi tidak semua di SMA saja. Jadi kalau SMK bisa juga. Jadi ada yang mau langsung buka lapangan pekerjaan atau ada yang bekerja, itu lebih bagus. Makanya adik-adik dituntut di sini, adik-adik harus menguasai, ya, jurusan yang adik-adik sudah pilih. Dari itu pelajaran, kalau misalnya di otomotif, jadi saya harus sungguh-sungguh. Jadi harus sungguh-sungguh, kita harus belajar apa sih di otomotif yang kita dapat, itu yang nanti adik-adik akan terap di lapangan, ya. Adik-adik di sini nanti selain belajar di sekolah, adik-adik juga nanti akan terjun, ya, terjun ke lapangan, praktek langsung ke lapangan. Jadi apa yang adik-adik dapat di sekolah itu nanti akan dipraktekkan langsung di lapangan. Itu nanti di semester 5, ya, itu namanya prakering. Jadi adik-adik langsung ke tempat dunia industri. Jadi adik-adik kerja. Jadi apa yang sudah didapatkan di SMK selama kurang 2 tahun itu dipraktekkan langsung di lapangan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin saat SMP malas belajar, malas masuk, jadi itu adik-adik tinggalkan. Jadi harus sudah masuk ke jenjang lebih tinggi, baru kita harus siap berubah, ya. Pelajaran di SMP tidak sama dengan di SMK. SMK itu sekolah kejuruan, ya. Jadi di sini ada dituntut, ya, ada dituntut untuk bekerja. Jadi selesai dari sini bekerja. Itu sekilas tentang pembelajaran di SMK. Nanti ke depan kalau kita sudah masuk, kita sudah tatap muka secara ini, kita bisa, adik-adik bisa tahu lebih dalam, ternyata belajar di SMK seperti begini, ya. Jadi harapan Pak Guru, ya, mungkin di masa yang lagi pandemi begini, kita tetap jaga kesehatan, ikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, itu protokol kesehatan, ya. Jadi adik-adik kemana-mana, keluar dari rumah tetap pakai masker, ya. Apalagi datang ke sekolah atau kemana, itu wajib gunakan masker, wajib cuci tangan, ya. Kemudian harapan Kak Guru, kita jadi siswa yang berbakti, siswa yang kuat menghadapi tantangan. Karena kalau adik-adik tidak mau belajar, karena dunia ini semakin canggih, ya, semakin maju. Jadi apa yang adik-adik hadapi nanti itu sangat luas, ya. Jadi selain kita belajar di sini, adik-adik ya bisa langsung mungkin praktik di rumah, belajar di rumah. Yang punya usaha bisa di usaha, misalnya yang otomotif di bengkel, yang punya bengkel bisa ke bengkel, bantu-bantu pulang sekolah, seperti itu, belajar, ya. Kemudian belajar, apalagi di zaman internet ini kan, di media itu sudah sangat banyak pembelajaran. Jadi adik-adik bisa lihat, nonton dari situ, ya. Daripada adik-adik main game, lebih baik adik-adik nonton sesuai misalnya
bongkar mobil itu seperti bagaimana, kasih ini seperti bagaimana. Jadi itu kan sudah ada panduan di internet. Itu saja mungkin materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Kita tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi untuk anak-anak kami peserta MPLS SMK Negeri 1 Kero. Saat ini kita berjumpa lagi dalam materi tentang tata tertib sekolah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya menyampaikan materi ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Pangarogia STH. Jabatan saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan dan sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di SMK Negeri 1 Kero. Demikian perkenalan kita. Nanti selanjutnya kita akan bisa berkenalan pada saat kita sudah ada di sekolah. Baik, kita akan lanjut terhadap materi kita tentang tata tertib sekolah. Yang pertama, mari kita melihat garis besar materi yang akan saya sampaikan saat ini. Yang pertama tentang kehadiran di sekolah, dan yang kedua kewajiban peserta didik, dan bagian yang ketiga larangan peserta didik. Baik, kita mulai dari kehadiran di sekolah. Ini sangat penting anak-anak kami perhatikan sehingga Anda bisa menyesuaikan Anda ya dengan waktu-waktu yang ada di sekolah atau jam-jam masuk sekolah. Yang pertama, jam masuk sekolah dimulai pukul 7.15. Ya, tentu pukul 7.15 ini itu sudah mulai literasi, ya, sudah mulai literasi, dan 15 menit literasi, ya, 7.30 sudah mulai pembelajaran normalnya. Oleh karena itu, sesuaikan waktumu, ya, semua murid atau siswa harus masuk sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Berikutnya, ya, murid atau siswa, ya, absen hanya diperbolehkan karena benar-benar sakit atau memiliki alasan yang tepat, ya, atau memiliki keperluan yang sangat penting dan hal itu tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Maka siswa tersebut boleh meminta izin, ya. Berikutnya nomor 4, ya, urusan keluarga, ya, harus dikerjakan di luar sekolah atau waktu libur, ya, libur sekolah, ya, sehingga tidak akan terganggu kegiatan-kegiatan di sekolah hanya karena urusan-urusan pekerjaan keluarga. Hal yang berikutnya, yang kelima, siswa atau murid tidak diperbolehkan meninggalkan sekolah selama jam pembelajaran berlangsung. Ya, apapun alasan, ya, untuk keluar, ya, kecuali kalau misalnya sakit boleh pulang, ya. Tetapi kalau misalnya hal-hal lain tidak diperkenankan untuk meninggalkan sekolah selama jam pembelajaran berlangsung. Yang keenam, ya, jika atau kalau seandainya siswa sudah merasa sakit di rumah, maka sebaiknya tidak masuk, ya, tidak masuk sekolah dan memberikan keterangan atau menginformasikan kepada pihak sekolah, ya. Jadi jangan sampai di sekolah baru sakit, baru tiba, baru izin pulang, ya. Lebih baik izin pulang di saat ada di rumah, ya. Jadi kalau misalnya merasa tidak kuat
hari ini untuk pergi ke sekolah jangan dipaksakan, lebih baik minta izin melalui ketua kelas atau wakil kelas masing-masing. Ya, itu yang pertama. Sekarang kita masuk di bagian yang kedua, ya, kewajiban peserta didik. Ya, ini peserta didik punya kewajiban selama duduk di bangku sekolah atau sebagai siswa SMK Negeri 1 Kerong. Yang pertama, taat kepada guru-guru dan kepala sekolah. Ya, ini ketaatan ini sangat penting sebagai wujud dari karakter kita sebagai siswa. Ya, taat, ya, jangan melawan, ya, tetapi taat dan tunduk itu adalah sebuah karakter seorang murid, sehingga bisa dibentuk, dibina untuk menjadi siswa-siswa yang memiliki akhlak. Ya. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban kelas dan sekolah. Ya. Kita semua bertanggung jawab, siswa-siswa, ya, jaga kebersihan, ya, jangan buang sampah sembarang, ya, buang sampah pada tempatnya, ya, dan kita menjaga keamanan. Jangan bikin hal-hal yang mengganggu keamanan, ya, teriak-teriak, ya, bercanda berlebihan, itu tidak boleh, ya. Kita menjaga ketertiban, ya, baik di kelas maupun di sekolah. Kenapa? Karena orang yang ada di sekeliling kita, ya, mereka butuh ketenangan untuk belajar, ya. Dan berikutnya atau nomor 3, ya, kewajiban peserta didik, ya, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot dan peralatan. Nah, ini kita bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, ya. Kita tidak boleh coret-coret, ya. Ini kalau di masa SMP, ya, tangan kamu suka coret-coret dinding, ya, suka coret-coret pagar, ya, di SMK ini, ya, tidak boleh. Kita bertanggung jawab pemeliharaan gedung, ya. Dinding-dinding sekolah, coba perhatikan, ya, satupun tidak ada coretan-coretan di dinding SMK, ya. Kenapa? Karena budaya siswa di tempat ini atau budaya siswa SMK Negeri 1 Kerong bertanggung jawab untuk memelihara gedung, termasuk halaman, ya, perabot dan peralatan, ya. Halaman kita lihat ada kotoran atau ada sampah, jangan biarkan, ya, dibersihkan, ya. Dan misalnya perabot-perabot juga, ya, kursi-kursi, meja yang ada di dalam kelas kita jaga, jangan sampai rusak. Ya, jadi itu bagian yang ketiga. Dan keempat, membantu kelancaran pelajaran baik di kelasnya maupun di sekolah pada umumnya, ya. Jadi membantu kelancaran pelajaran ini, ya, sehingga bisa nyaman teman-teman, ya. Jangan buat gerakan-gerakan yang mengganggu teman-teman sehingga menghambat kelancaran pembelajaran di kelas maupun yang ada di sekolah, ya. Berikutnya, sebagai siswa berkewajiban menghormati guru dan saling menghargai antar sesama, ya. Kita menghargai. Kita di sekolah ini kita berasal dari latar belakang yang berbeda, ya. Dan baik itu suku yang berbeda, ya, daerah yang berbeda, ya, juga latar belakang agama yang berbeda, ya, semua, ya, kita harus saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Dan berikutnya, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Ya, ini apa yang kamu perlukan selama belajar, ya, Anda mempersiapkan diri, ya, misalnya berpakaian rapi, ya, pakaian seragam, ya,
kebutuhan apa peralatan-peralatannya, alat tulis, buku, ya kebutuhan-kebutuhan atau memperlengkapi diri dengan keperluan-keperluan yang dianggap perlu, ya. Yang ketujuh, siswa yang membawa kendaraan agar menempatkan di tempat yang telah ditentukan dalam keadaan rapi dan ikut membantu agar tata tertib dapat berjalan dan ditaati. Nah, ini nanti kalau kita masuk sekolah, berarti kita bawa motor, berarti kita harus tempatkan pada tempat yang ditentukan, ya, tempat parkiran, dan harus disusun dengan rapi atau dengan tertib, ya, sehingga semua kelihatan indah dan tidak semrawut, ya, dan bisa kita membantu juga agar tata tertib dapat berjalan dan kita semua menaatinya. Ya, itu hal yang kedua, ya. Sekarang kita masuk pada materi ketiga atau garis yang besar yang ketiga tadi, yaitu larangan peserta didik. Ya, ini tentu ada hal-hal yang dilarang, yang tidak diperkenankan terjadi di sekolah. Ya, yang pertama itu, ya seperti disampaikan tadi, dilarang meninggalkan sekolah selama pembelajaran berlangsung. Ya, jangan bolos, jangan sedang mengajar atau sedang belajar lalu minta izin kamar mandi, tapi pura-pura ke kamar mandi sudah menghilang, itu tidak boleh, ya. Yang kedua, dilarang membeli makanan dan minuman di luar sekolah, ya, karena ini kasus-kasus ini terjadi alasan beli minum, bukan beli minum tetapi bolos, tidak akan kembali lagi di kelas. Maka sekolah memberi aturan ini, ya, untuk tidak membeli makanan di luar karena sekolah telah menyiapkan kantin sekolah. Jadi jika mau beli makan, minum, bisa pergi ke kantin sekolah. 3. Menerima surat atau tamu di kelas, tidak boleh, ya, menerima surat atau tamu, ya, tamu pribadi masuk sekolah atau bawa dalam kelas, ya. Misalnya ada teman dari luar, dari sekolah lain, baru kita ajak di sini, itu tidak boleh, ya, karena itu akan mengganggu keamanan yang ada di sekolah kita. Berikutnya, ya, dilarang memakai perhiasan yang berlebihan, ya, serta berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian siswa. Nah, ini siswa-siswa ini tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan, misalnya pakai emas yang berlebihan, pakai perhiasan-perhiasan mahal di sekolah, itu tidak diperbolehkan. Berikutnya, ya, ini tidak boleh merokok, ya, dan dilarang juga memakan pina, ya, di dalam dan di luar sekolah, ya, di dalam sekolah juga di luar sekolah, ya. Kalau ketemu misalnya bapak ibu guru, itu dia siswa ini sedang merokok di luar, ya, berarti kamu sudah melanggar larangan yang ada di sekolah, ya. Oke, mudah-mudahan hal itu tidak akan terjadi. Bagian ke-6, dilarang meminjam, ya, meminjam uang dan alat-alat pelajaran antara sesama siswa atau murid. Nah, makanya tadi dipersiapkan, ya, alat-alat yang dibutuhkan untuk belajar, ya, sehingga tidak akan meminjam-minjam, ya, apalagi meminjam uang, itu tidak diperkenankan. 7. Ya, tidak boleh mengganggu jalannya pelajaran, ya, baik terhadap kelasnya maupun kelas lain, ya, tidak boleh ganggu. Misalnya suatu saat ada kelas yang gurunya kosong karena bapak ibu guru kebetulan ada halangan, lalu ribut, teriak-teriak, itu akan mengganggu kelas sendiri dan juga kelas-kelas lain yang akan melangsungkan pembelajaran di kelasnya. Ya, berikutnya, ya, larangan tadi bagian yang ke-8, ya, dilarang berada di dalam kelas waktu istirahat, ya. Jadi di saat istirahat semua harus
keluar kelas. Ya, nanti kalau misalnya tinggal dalam kelas, ya itu Anda dicurigai. Ya, jika teman-teman ada kehilangan berarti Anda dicurigai. Jadi lebih baik di saat jam istirahat, ya tidak boleh ada dalam kelas. Berikutnya, dilarang berkelahi dan main hakim sendiri. Ya, jika ada persoalan, ya misalnya ada salah paham dengan teman, dilarang untuk main hakim sendiri, ya, atau berkelahi, apalagi kalau keroyokan, ya itu tidak boleh. Tidak pernah terjadi di sekolah kita di SMK Negeri 1 Kerong tentang pengeroyokan, ya, atau tawuran. Ya. Yang ke-10, ya, dilarang menjadi perkumpulan anak-anak nakal atau geng-geng begitu, ya. Tidak boleh ikut-ikut karena hal itu bisa merusak kalian, karena pergaulan buruk itu akan merusak kebiasaan baik, ya. Dan selanjutnya, larangan peserta didik 11, tidak diperkenankan menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi tidak boleh menggunakan sembarang pakaian. Ya, kita harus mengikuti aturan-aturan dalam pakaian yang ditetapkan di sekolah. Ya, ada pakaian abu-abu, ya, yang dipakai pada hari-hari tertentu, misalnya hari Senin dan hari Selasa, ya. Hari Rabu, ya, pakaian batik, ya. Hari Kamis pakaian seragam jurusan, dan hari Jumat pakaian pramuka misalnya, ya. Jadi itu ada ketentuan nanti yang telah diatur, ya. Berikutnya, hal yang ke-12, ya ini larangan yang sering dilanggar oleh siswa, ya. Tidak diperkenankan berambut gondrong, ya, melebihi telinga, ya. Misalnya panjang harus dirapikan, ya. Anak sekolah itu harus rapi, ya. Rambutnya tidak boleh dicat atau diwarna, ya. Tidak boleh dismir, ya. Tetapi rambut harus tetap hitam. Ya, tidak boleh berkuku panjang, ya. Tidak boleh memakai kutex, ya, lipstick, ya, kalau perempuan, ya. Tidak boleh bertato atau tindik telinga, ya. Jadi itu sebuah larangan-larangan bagi siswa, ya. Dan larangan berikutnya yaitu tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan. Ya, ini hiasan berlebihan ini, ya, misalnya pakaian-pakaian misalnya emas, pakaian misalnya ya yang harganya mahal-mahal, ya, kelihatan mewah berlebihan, ya, itu tidak diperkenankan karena nanti menjadi sorotan teman-teman, dan juga jika terjadi kehilangan siapa bertanggung jawab, ya. Dan berikutnya, ya, tidak diperkenankan mengeluarkan, ya, baju atau kaki baju, ya. Baju tetap berada di dalam, ya, atau blus atau kemeja selama berada di sekolah, ya, itu tidak boleh. Dan sampai di situ, ya, tentu ada sanksi dan disiplin. Misalnya nanti terjadi pelanggaran, ada sanksinya. Ya, saya tidak menguraikan pada kesempatan ini. Nanti sanksinya atau disiplinnya itu, ya, akan dibahas oleh guru bimbingan konseling, ya, di dalam materi selanjutnya. Jadi sampai di situ materi kita saat ini tentang tata tertib sekolah yang telah dipaparkan. Semoga anak-anakku sekalian sebagai siswa baru bisa memahami tata tertib sekolah yang telah ditetapkan di sekolah kita SMK Negeri 1 Kerong. Saya percaya bahwa semua boleh dijalani,
Ya, ketika kita berkomitmen, maka apa yang telah ditetapkan di sekolah pasti kita bisa melakukannya. Karena moto kita SMK bisa, ya, SMK bisa, SMK hebat. Ya, sampai di situ, sampai ketemu pada kegiatan atau pembelajaran berikutnya. Dan akhir kata, jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya ini, saya mohon mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.